Polres Purwakarta, Jawa Barat menahan mantan Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kepala Desa Pangkalan Acep Juhdiana dituduh melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022 dengan kerugian negara sebesar 707 juta. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah menyebutkan, mantan Kepala Desa Pangkalan telah melakukan tindak pidana dalam kurun tahun 2021 sampai dengan 2023. Modus operandi melakukan pemotongan dana BLT yang akan dibayarkan kepada 120 keluarga penerima. Jumlah pemotongan yang dilakukan tersangka bervariasi antara Rp300.000 sampai dengan Rp900.000, sehingga jumlah yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, yaitu Rp300.000 per bulan yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi di dana desa di Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2022. Dasar milik LP model A 04 bulan 6 2024 SPKT Purwakarta, Polda Jabar, tanggal 5 Juni 2024, dan sprint penyidikan nomor spesifik 62 bulan 6 Pres 3.3 2024 terkim tanggal 5 Juni 2024. Itu tindak pidana yang dipersangkakan adalah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 7 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang kedua, melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan juga setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sumber anggarannya yaitu dana desa. Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, APBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.042.646.000. Jadi waktu kejadian di kurun tahun 2022. Tersangka adalah inisial ADW, mantan Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, periode tahun 2021 sampai 2023. Modus operandinya, tersangka melakukan pemotongan dana BLT yang akan dibayarkan kepada 120 keluarga penerima manfaat dengan jumlah pemotongan yang bervariasi antara Rp300.000 sampai dengan Rp900.000, sehingga jumlah yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya itu Rp300.000 per bulan yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Tersangka melaksanakan kegiatan non BLT dari dana desa tidak sesuai dengan jumlah anggaran
kegiatan RAP desa dikarenakan tersangka melakukan pengelolaan dana desa tanpa melibatkan KAOR keuangan dan TPK untuk masing-masing kegiatan, sehingga KAOR keuangan tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 dan tahap 2 karena kepala desa tidak bisa memberikan bukti pengeluaran uangnya. Ini barang buktinya yaitu dokumen perencanaan dana desa tahun anggaran 2022 dan dokumen pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2022 dan juga dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2022. Nah, dengan adanya kejadian dan tindak pidana ini, kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi dana desa nomor 700.1.2.2/1361 Inspektorat Inbansus 2004 tanggal 30 September 2004 adalah sebesar 707.444.429. Karena itu rencana dilanjut kami karena berkas sudah lengkap sehingga melaksanakan penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta. Tersangka saat ini dijerat dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Ujang Heriadi untuk Tri Berita mengabarkan.